Ibu meninggal. Tidak lama sesudah Jepang masuk, adik terkecil saya, Susanti, meninggal. Menurut catatan laporan kepala desa yang masih tersimpan, peristiwa itu terjadi tanggal 4 Juni 1942. Tapi menurut ingatan Mas Pram, Mbak dan Mbak Is, Susanti meninggal pada hari yang sama dengan ibu kami, Umi Saidah, tanggal 8 Juni 1942. Ia hanya mencapai usia 7 bulan, disusul ibu yang hanya mencapai usia 34 tahun. Lahir tahun 1908. Entah berapa lama sesudah itu bapak mendatangkan ibunya, Nenek Sabariah, dari Kediri untuk mengurus kami. Zaman Jepang adalah zaman yang sungguh tidak enak. Gaji bapak tidak teratur diberikan. Karena bapak jarang memberikan uang, Mbah Sabaria tidak berdaya memberi makan cucu-cucunya. Terpaksa ia ramban atau meramu di kebun kami. Apa saja daun yang dapat dimakan, daun singkong, daun ubi, daun beluntas, daun babing atau katuk, dipetik, dikulup, dibumbui. Kalau tak ada bumbu, dikasih garam. Tak ada garam, disuruh makan tanpa apapun. Ketika daun-daunan habis, Mbah Sabaria menyuruh memotong pisang yang sebetulnya belum cukup umur. Pisang kepok direbus sebagai ganti nasi, tak ada lauk. Jantung pisang dijadikan lauk, dan kalau nasi pisang tak cukup, kulit pisang kepok direbus, digarami sebagai ganti nasi. Lama-kelamaan buah pisang habis. Mbah Sabaria memerintahkan menggali dangkel atau bonggol anak pisang biji, dan dangkel anak pisang kini menjadi ganti nasi. Sementara itu daun pisang, terutama pisang biji, dijual kepada tukang nasi dan tukang lontong. Ketika pohon pisang tumpas, Mbah Sabaria kebingungan. Mbah Sabaria tidak kerasan jadi pemimpin rumah tangga yang tak pegang uang. Sehari-hari ia cekcok dengan cucu-cucu yang nakal, berani terhadap orang tua. Sehingga pada suatu hari sesudah beberapa bulan di Blora, ia pulang ke rumahnya di Ngadiluih, Kediri. Saya tak tahu apakah ada kesepakatan dengan bapak. Sementara itu Mas Pram dan Mas Wi pada 1942 itu sudah berangkat ke Jakarta untuk sekolah. Kabarnya mereka ikut paman, adik bapak terkecil, Mudikdo. Pemimpin rumah tangga jatuh ke tangan Mbak yang terpaksa meninggalkan sekolah. Waktu itu ia baru duduk di kelas 5 sekolah dasar, umur 12 tahun. Terpaksa, bapak waktu itu lebih banyak di luar rumah dan Mbak Kun terus sekolah. Karena bapak jarang memberi uang, maka cara mendapatkan uang cepat adalah dengan menjual di barang berharga yang masih tersisa, seperti lemari, mesin jahit, dan sebagainya. Dan ketika barang yang berharga habis, barang yang kurang berharga pun terpaksa digadaikan atau dijual oleh Mbak sebagai penanggung jawab rumah tangga untuk makan sehari-hari. Perhiasan satu-satunya yang masih ada, anting atau kalung. Juga kadang kain batik digadaikan pula. Sebelum jatuh tempo, kalau dapat uang dari bapak, barang ditebus. Kalau tidak dapat, barang terpaksa dibiarkan hilang. Kalau uang mencukupi, dibelikan beras, dimasak campur kacang merah, ubi atau singkong. Sehari cukup sekali. Kalau tak cukup, cari sendiri kekurangannya. Kami menggali umbi-umbian yang ada di sepanjang pagar pekarangan. Umbi-umbian itu kami gasak sampai tandas. Sementara itu, tiap hari pulang dari sekolah saya dan Cus ke Kali Lusi untuk gogoh mencari udang atau kijing, kerang sungai. Waktu itu di kali masih banyak ikan. Kadang-kadang kami mencari gangsir atau menambah belalang di jalanan. Kalau uang tak banyak dibelikan jagung. Semua ikut mengubah jagung kering menjadi nasi jagung. Saya menampi, mendangi atau menuangi air panas, menumbuk, ngayak atau menapis sampai menjadi tepung. Bahkan membuat bubur selamper atau kulit butir jagung itu pun tidak menolong. Makan menjadi sangat tidak teratur dan sangat kurang. Pakaian tinggal sepotong yang melekat di badan dan berbagai penyakit mulai merajalela. Karena itu pada waktu pergi tidur perut kami masih lapar. Kami tidur ramai-ramai dalam satu ranjang peninggalan ibu. Mbak mengajari kami mengaji Al-Fatihah, Al-Ikhlas, atau yang bisa disebut Kulhu, An-Nas, Al-Falak. Sering kami disuruh ramai-ramai baca Kulhu 40 kali, kadang 60 kali, sampai tertidur. Sambil baca kami ingat ibu, alangkah senangnya kalau kami punya ibu. Kenapa ibu meninggalkan kami selagi masih kecil? Ibu meninggal karena ia orang baik. Kalau orang jahat,
Oleh Tuhan tentu ia dipanjangkan umurnya agar dapat meneruskan perbuatan jahatnya dan akhirnya terperosok ke dalam neraka jahanam. Itu kata Mbak Kami berharap mudah-mudahan tidak benar ibu meninggal dan pada suatu kali ia akan datang menemui kami. Mbak menjadi ibu kami. Ia mengajari kami mengaji, mencuci, menyetrika, bahkan memintal lawe atau benang pintal setiap hari agar sesudah sebulan ia bisa menjualnya ke pasar dan kami bisa makan enak sehari itu. Kadang-kadang kami teringat juga Mas Pram dan Mas Wi dan berharap mereka tiba-tiba datang dan bawa oleh-oleh. Pernah datang wesel dari Jakarta dan kebetulan Bapak tidak pulang. Oleh Mbak tanda tangan Bapak dipalsu dan kami dapat menikmati hasilnya. Untung saja tidak terjadi apa-apa. Pegawai kantor pos pun tidak curiga. Kami berterima kasih kepada Mbak atas keberaniannya, juga kepada Mas Pram dan Mas Wi atas kirimannya.